Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar jihad, radikalisme umat beragama, Islam moderat, satire, dan sarkasme. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melani Putri Dewinta dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Rahman Nurlita. Saya Ari Murid Warudin. Saya Agung Faradi Sobari. Saya Muhammad Fajar. Baik, pertama-tama kita membahas tentang jihad dulu. Menurut para narasumber, apa sih yang dimaksud dengan jihad itu? Menurut saya segala kekuatan untuk menyebarkan dan membela dakwah dalam agama Islam begitu. Nah, penyebaran dakwahnya ini tentunya berpatokan kepada Al-Quran. Ya, kemudian jihad ini juga memiliki beberapa tingkatan begitu. Tiga tingkatan itu yang pertama ada jihad dengan menggunakan kekuatan atau menggunakan fisik lah. Kemudian yang kedua, tingkatan jihad yang kedua yaitu jika dengan kekuatan tidak mampu, maka jihad itu bisa dilakukan dengan lisan. Nah, jika masih merasa tidak mampu, maka berjihad itu bisa di, apa? Bisa dilakukan juga dengan niat atau dengan hati. Asalkan eh, tidak mengingkarinya gitu. Apakah ada yang bisa menambahkan O- atau yang lain? Oke, menurutku juga sih jihad juga bisa berarti bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan dalam melawan musuh dengan tangan, lisan, atau apa saja yang ia mampu. Itu aja sih menurutku. Saya ada pertanyaan nih. Apakah jihad itu hanya dalam konteks mengangkat senjata saja, ataukah bisa yang lainnya? Bisa Oke, macam-macam. Kan jihad itu kan perang di jalan Allah kan. Bisa yang paling besar itu melawan hawa nafsu itu sebenarnya. Yang lain saya juga belum tahu itu. ya Contoh juga lainnya menurut ya saya sih ya menurutku sih sebenarnya jihad itu juga beragam bentuk dan artinya. Bisa berupa pemberantasan kebodohan, kemiskinan, penyakit, dan yang lainnya. Itu juga termasuk jihad yang kalah penting. Ternyata jihad itu banyak macamnya ya. Bisa disebutkan apa saja macam-macam jihad? Macam-macam atau bentuk-bentuk jihad itu sendiri kalau ditinjau dari Al-Quran itu ada beberapa, sebenarnya ada tiga sih yang sudah disebutkan tadi. Ya, yang seperti contoh yang pertama yaitu jihad dengan jiwa, kemudian harta dan lisan. Tujuan utamanya itu pasti untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dan berupaya juga untuk menyingkirkan segala bentuk yang menghalanginya begitu. Yaitu dari aku sih begitu. Menurutku sih ada ada lagi ya. Macam-macam jihad itu seperti itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu jihad universal sama kontekstual. Yang pertama jihad universal. Dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat An-Nahl yang artinya sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus yang kedua yaitu jihad kontekstual.
Menurut Al-Raghib dalam Al-Bana, ada 3 macam, yaitu berjuang melawan musuh, yang kelihatan, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Itu aja sih menurutku. Oke, dari macam-macam jihad tadi yang disebutkan, itu apa sih yang paling mulia atau yang paling besar dari jihad-jihad lainnya? Menurutku dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi SAW menjelaskan bahwa jihad besar atau yang paling agung adalah jihad yang mengontrol hawa nafsu gitu. Jadi mengontrol hawa nafsu adalah jihad yang paling agung lah gitu. Paling sulit juga bagi manusia. Apa alasan dibalik pertanyaan tersebut? Jadi jihad melawan hawa nafsu adalah dasar dari jihad melawan semusuh Allah. Karena seseorang tak akan mampu berperang melawan mereka sampai ia berhasil menundukkan hawa nafsunya sendiri gitu. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan. Mbak, itu kan katanya Imam Ghazali, Al-Ghazali kan yang paling besar itu hawa nafsu, karena jika kalah itu bisa menyebabkan kita masuk neraka itu. Ya itu hawa nafsu harus itu kan. Itu ya tidak mudah ya. Ya butuh tahunan orang sufi. Ya itu sih. Ya sebenarnya jihad yang lain juga penting juga sih. Tapi ya benar kata Fajar sama si Arik. Gitu aja sih. Terus jika bisa dilihat dari tujuan Allah menciptakan manusia selain beribadah padanya, ia juga ulang dari awal. Sorry. Jika bisa dilihat, jika ulang dari awal. Oke. Terus juga jika bisa dilihat saja tujuan Allah menciptakan manusia selain beribadah kepadanya, ya untuk tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara yang baik dan jelas yang diperintahkan oleh Allah. Itu aja. Jadi kalau bisa dijelaskan nih, apa perbedaan jihad pada masa Rasulullah dan masa sekarang ini? Ya kalau dari aku mungkin bedanya ya. Kalau di zaman Rasulullah itu kan jihadnya dalam bentuk itu, dalam bentuk kekuatan sama jiwa. Soalnya kan eh masa itu kan masa peperangan juga dalam menegakkan agama Islam begitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin yang kembali ke yang tadi itu apa Hmm. jihad melawan hawa nafsu itu begitu sih. Nah, itu kan tadi kan di masa Rasulullah. Tapi sekarang kan beda. Kita Iya, tidak harus berperang dengan orang lain, dengan orang lain, melainkan dengan diri kita sendiri aja dulu gitu. Yang benar. dihadapkan dengan kebodohan, kemiskinan, dan hal-hal yang menyulitkan peradaban. Oleh karenanya, jihad di masa sekarang adalah upaya yang bersungguh-sungguh di jalan Allah agar hal-hal yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan bisa kita hilangkan. Sehingga kualitas kehidupan peradaban terus meningkat dan membaik gitu. Baik, ternyata maksud dari jihad itu tidak hanya peperangan, tetapi juga bisa memiliki arti yang lainnya. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya yaitu tentang radikalisme umat beragama. Radikalisme itu singkatnya adalah sekelompok orang yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan atau dengan memaksakan kehendak.
Pertanyaannya, apa sih yang membuat radikalisme ini bisa berkembang sampai sekarang? Tentunya kalau menurutku ya tentunya itu kan eh, radikal masih bisa berkembang sampai sekarang. Tentunya kan dipengaruhi banyak faktor ya kan. Ya contohnya seperti eh, salahnya pemahaman gitu kan, kayak organisasi ISIS atau apalah gitu. Nah, tapi kan kalau ditinjau dari artinya sendiri itu kan radikalisme kalau dalam Islam itu artinya kan adalah pemahaman, sikap, dan tindakan yang tidak sesuai dengan substansi ajaran Islam kan. Ya, jadi aku bisa nyimpulin kar ya itu tadi karena mungkin masih berkembang sampai sekarang ya mungkin adanya eh, salah apa ya kesalahan dalam memberikan suatu ajaran begitu itu sih. Apakah berpikir radikal bisa berakibat bertindak kejahatan juga? Eh, iya sih, soalnya kan pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam begitu. Ya tentunya pastilah ada apa ya, bukan ya pasti menimbulkan efek negatif gitu kan, pasti ada apa ya, ada apa ya namanya, ada kerugian yang ditimbulkan gitu kan. Ya itu menurutku aja sih. Mungkin dari siapa? Dari Arik atau Wajar, mungkin ada yang mau menambahkan. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan atau ada pendapat yang lain. Ya, terus apa Nggak ya ada. namanya? Kalau potensi radikal itu kan ya juga tergantung dari lingkungan kan. Kalau lingkungannya mendukung ya maka radikal itu akan tetap ada gitu. Apa yang bisa diterapkan pada lingkungan pendidikan supaya terhindar dari paham radikalisme? Sam, menurutku upaya upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi radikalisme umat beragama adalah yang pertama, perubahan sikap dan pandangan diri dari negara-negara barat terhadap negara muslim di dunia. Bisa bisa dengan memberikan penjelasan tentang Islam secara memadai, menjelaskan tentang toleransi, lalu dengan pengenalan tentang Islam dengan kearifan lokal dan dengan menerapkan pendidikan multi terus eh, upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Tadi kan sudah disebutkan bahwa upaya untuk menghindari paham radikalisme itu kan sebelum mengetahui paham dari radikalisme itu harus mengetahui ciri-cirinya juga. Apa sih ciri-ciri dari radikalisme itu? Oke, yang pertama, mereka memperjuangkan Islam secara totalistik dengan keinginan menjadikan syariat Islam sebagai sistem politik. Lalu mereka mendasarkan praktik agamanya pada orientasi masa lalu. Kemudian mereka juga sangat memusuhi Barat dengan segala produk peradabannya. Dan yang terakhir mereka berhadapan dengan gerakan liberalisme Islam sekarang. Itu. Saya yang
bisa diterapkan pada lingkungan pendidikan supaya terhindar dari paham radikalisme? Menurut saya dengan mengambil ilmu dari sumber yang jelas itu, Pak. Itulah dapat ilmu itu dari siapa ya, ya itu masalahnya di Indonesia kan sudah lengkap ya, dari pondok-pondok Indonesia sudah mengambil ilmu dari situ ya, ya biar terhindar dari radikalisme karena dijajah paham-paham Timur Tengah yang ya itu. Oke, betapa buruknya radikalisme itu ya. Semoga kita bisa terhindar dari perbuatan seperti itu. Nah, sekarang ada juga pernyataan nih, ternyata musuh dari Islam ekstrim itu adalah Islam moderat. Apakah kalian tahu Islam moderat itu artinya apa? Kalau dari aku ya, kalau menurutku Islam moderat itu kayak suatu ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar bersikap adil, seimbang, bermaslahat dan proporsional. Nah, itu sih menurutku kalau Islam moderat. Kan ya, Erik melanjutkan, Rik. Menurutku modernisasi ini juga membuat menjadi suatu kelompok atau gerakan keagamaan yang toleran terhadap tradisi-tradisi lokal dibandingkan gerakan dan kelompok Islam lainnya. Itu. Apakah mau menambahkan lagi? Udah sih itu aja. Baik, kan masyarakat kan masih awam tentang topik moderasi ini ya. Apakah bisa dijelaskan bagaimana pemahaman moderat ini? Aku beri satu contoh ya. Hmm. Misalnya isu jika saya beragama Islam dan Anda Kristen, saya menganggap agama Islam adalah agama yang paling benar. Anda juga menganggap agama Anda paling benar gitu. Maka kita sebagai sesama warga negara harus saling menghargai. Kita memang berbeda dalam konteks agama, tetapi di mata negara kita sama-sama warga negara. Gitu. Moderat itu juga berada di tengah. Jika yang berada di kanan atau kiri benar, bukan berarti moderat ini tidak mengikuti yang benar, tetapi haruslah mengikuti yang benar, entah itu kiri atau kanan, bersikap secara adil atau proporsional gitu. Baik, apakah ada contoh lain? Oke, menurutku moderat ini tidak berlebihan, karena berlebihan adalah ciri orang kafir. Dikatakan oleh Allah dalam salah satu suratnya yaitu ciri-ciri orang kafir itu berlebihan dalam segala hal, bahkan dalam agama. Dan moderat itu terbuka terhadap segala sesuatu yang mungkin kebenaran ada di luar dirinya. Ya gitu. Iya sih, aku juga setuju sih. Kan udah disebutkan contoh-contoh dari moderat agama tadi ya. Mengapa Hmm. sih moderat itu menjadi sangat penting di Indonesia? Sebentar, Pak. Ini suaranya nggak putus-putus, Pak. Mana? Suaranya apa putus-putus, Mas? Enggak. Aman, lanjut. Lanjut, lanjut. Langsung tak jawab. Oke, lanjut. Yang pertama, karena penting ya, karena disesuaikan dengan kondisi negaranya kita itu. Karena kita memiliki beragam suku dan agama supaya bisa berkontribusi ya. Karena radikal tidak cocok di sini. Karena Kenapa? menyelesaikan ideologi kita masing-masing agar
agar negara kita itu tidak rusuh gara-gara Oh, tentram gitu saja. Yes ya, Ya, aku menurut setuju saya sih ya sama si Mas Fajar. karena Yang dimaksud dengan watak moderat itu apa? Ya, yang menurutku itu merupakan ciri al-husnah wal jamah yang paling menonjol selain bersikap adil, bersikap seimbang, bersikap toleran. Dia juga menolak segala bentuk tindakan yang ekstrim yang dapat mengakibatkan penyelewengan ajaran Islam gitu. hmm, Apakah ada tambahan yang lainnya pendapat tentang watak moderat ini? Menurutku gitu aja sih. Itu udah poin pentingnya gitu. Ya, lalu kita akan sedikit membahas tentang satire dan sarkasme ini, yang memiliki arti jenis humor yang menyindir seseorang secara tidak langsung atau secara halus. Bagaimana sih menurut hukum pandangan Islam? ya, saya di nggak tahu sini nih tapi satir ya. Satir itu kan artinya itu apa namanya, kayak jenis selera humor gitu kan. Nah, satir di sini kalau diartikan ya, satir itu kan jenis humor yang berisi sindiran terhadap seseorang lah, baik itu Hmm. suatu kelompok maupun lembaga. Nah, biasanya eh, di apa di suatu satir itu berisi sebuah pesan serangan baik tak langsung maupun ya secara langsung, tapi dalam konteks itu ya secara halus begitu. Nah, terus kalau sarkasme itu malah kebalikannya. Sarkasme itu kayak penggunaan kata-kata kasar gitu, kata-kata ya yang pokoknya kata-kata yang tidak baik begitu kan. Yang dimaksudkan biasanya, bukan biasanya sih, tapi emang dimaksudkan emang untuk menyindir atau menyinggung ya, atau mengolok-olok orang lah begitu. Ya begitu sih, itu sarkasme. Jadi perbedaannya ya, kalau satir masih sebenarnya sama-sama menyindir, tapi kalau satir itu lebih ke Halus eh gitu ya. iya secara halus. Jadi Hmm. biasanya yang nggak tahu ya, tapi keduanya sih banyak untuk sekarang itu masih banyak dijadiin candaan begitu. Padahal kalau yang sarkasme itu kalau dalam hukum Islam malah nggak boleh. Tapi kalau satir sebenarnya ya bisa, masih ada, masih bisa, masih apa ya? Bahkan di zaman Nabi dulu pun itu ada. Menurutku, pandangan Islam terhadap satir itu masih diperbolehkan karena pada dasarnya bisa digunakan untuk menyindir secara halus atau bisa dianggap candaan. Tapi ya kita nggak tahu hati orang gitu kan. Iya, Apakah bisa benar. buat orang singgung atau enggak gitu. Iya, Jadi masih benar. setengah-setengah 50-50 lah. Mm-mm. Nah, iya, benar Menurutku. sih kata si Arif tadi itu emang benar. Soalnya yaitu asalkan tidak diiringi perbuatan tidak terpuji dan tidak melewati batas atau adab yang telah ditentukan gitu. Ya misalnya kan kayak berbohong, berbicara kotor atau merendahkan manusia lain itu kan itu malah jatuhnya lebih ke sarkas begitu. Nah, kalau contohnya sendiri eh itu yang udah aku sebutin tadi, contohnya kayak cerita Nabi itu kan yang sama sahabatnya gitu kan. Nah, itu Ya, ceritanya eh, Nabi Muhammad itu sedang makan kurma begitu dengan sahabatnya, ya yaitu siapa ya? Oh, si Sayyidina Ali.
Nah, kemudian udah dimakan gitu kan. Nah, kemudian sampah bijinya itu di apa di diletakkan di depan ya mereka lah diletakkan di depan mereka masing-masing gitu kan. Nah, terus si Ali itu nanya bertanya kepada ya ke Nabi Muhammad. Dia nanyanya gini, eh, apakah engkau begitu lapar wahai Nabi? Nah, gitu kan. Terus si si Ali juga nambahin, eh, apakah engkau begitu lapar wahai Nabi sehingga begitu banyak kurma yang kau habiskan? Nah, begitu kata Sayyidina Ali. Terus ya Nabi kan dengar soal celotehan itu kan. Nah, terus ya Nabi tidak marah karena ya itu ya cuman iseng lah dia nanya kan si Ali. Nah, terus Nabi pun menjawab, dia bilangnya gini, bukannya engkau yang justru terlalu lapar wahai Ali. Lihat lihat di depanmu gitu kan. Tak hanya kurmanya yang kau makan tapi juga sekaligus biji-bijinya. Nah, begitu sih kata si Oh. Nabi. Nah, Hmm. ya gitu. Terus contoh lainnya ya kayak kayak yang itu kayak kisah lainnya kayak yang Rasulullah itu kedatangan seorang nenek itu loh. Nah, dia ceritanya dia itu gini, si nenek itu datang ke Nabi terus bertanya, apakah kelak diriku akan masuk surga, wahai Nabi begitu kan? Terus ya Rasulullah pun menjawab kan, tidak akan ada nenek-nenek di surga. Soalnya kan kalau udah masuk surga kan kita semua umurnya setara gitu kan. Nggak Ya. ada nenek-nenek gitu kembali muda lagi. Gitu. Nah itu contoh satir sih. Kayak ya seperti itulah Hmm. kalau satir waktu di zaman Nabi. Ya kalau sekarang contoh satir sih ya banyak sih. Ya contohnya Banyak. ya banyak banyak banget gitu loh. Ya contohnya eh, kalau nonton film lah kan biasanya kan ada yang bosen gitu kan kalau lama-lama. Kan biasanya kalau yang suka satir itu bilangnya kan oh filmnya seru sekali ya gitu kan. Sampai-sampai aku tertidur tadi kan padahal itu bilang bahwa Hmm. mungkin dimaksudkan bahwa apa ya filmnya itu jelek begitu Filmnya. kan sampai sampai Hmm. ketiduran gitu. Nah itu sih kalau dari aku gitu. Bagaimana cara kita untuk mengatasi tindakan satir dan sarkasme tadi? Ya Menurutku ayo Arif. ciri khas dari seorang muslim adalah bertutur kata yang baik dan sopan, dan apabila ia tidak bertutur kata dengan baik, maka lebih baik dia diam gitu. Nah iya sih benar kata si Arif. Itu. Oke, Nah tapi menurut. Oh. uh-uh. Tapi kalau cara mengatasi tindakannya sendiri ya nah itu sih bisa bisa diterapkan dari beberapa sudut pandang gitu. Contohnya kalau kita sebagai teman sesama teman yang ingin merubah sikap, anggaplah si A yang suka satir atau suka sarkas, kemudian satirnya itu tidak sesuai dengan kaidah Islam ya, sebenarnya kita harus sering-sering mengingatkan atau eh, apa ya memberi saran gitu kan bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik gitu. Ya sama sih dengan sarkas juga begitu. Itu kalau berdasarkan sudut pandang kita sebagai teman begitu. Ya kalau sebagai orang yang lebih tua ya sama aja sih kayak guru misalkan atau ke guru ke murid atau orang tua ke anak. Ya tentunya kita harus memberitahu gitu kan. Eh, kalau sarkas sendiri itu bukan perbuatan yang tidak baik dan harus dihindari begitu. Begitu sih caranya. Mungkin masih ada yang lain ya. Ya mungkin ada yang mau nambahin gitu kan.
Apakah ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Baik, mungkin cukup untuk pembicaraan kali ini karena mungkin keterbatasan waktu. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf juga jika ada kesalahan pendapat kami mengenai topik yang dibahas. Saya dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.